Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dan fungsi politik. Nama saya Nazwa J. Karenina, NIM B1B1230032, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah politik. Akan tetapi, apakah kita mengerti apa definisi dari politik itu sendiri? Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu kreativitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Aristoteles, politik merupakan master of science, maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Jika ditinjau dari kepentingan penggunaannya, pengertian politik terbagi atas dua, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan dalam arti sederhana. Politik tidak bisa dipisahkan oleh dua aspek, yaitu konflik dan kerjasama. Dalam sebuah peraturan, bisa saja ada pihak yang tidak dapat menerima peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik. Dari sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama sehingga konflik dan kerjasama tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari konflik. Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Konsep politik. Yang pertama, pandangan klasik. 1. Negara sebagai fokus kajian. 2. Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. 3. Aristoteles melihat mewujudkan kebaikan bersama memiliki moralitas yang tinggi, kebaikan bersama atau kepentingan umum. A. Tujuan moral atau nilai ideal yang abstrak. B. Keinginan orang banyak. C. Kepentingan umum adalah kepentingan mayoritas. D. Keinginan pemerintah, keinginan yang dibentuk untuk kebaikan bersama. 2. Kelembagaan. 1. Politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 2. Politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara, oleh Max Weber. 3. Kekuasaan. 1. Ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. 2. Ilmu politik mempelajari hal ehwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil kekuasaan. 3. Dalam konsep ini tidak membedakan kekuasaan yang beraspek politik dari kekuasaan yang tidak beraspek politik. 4. Fungsionalisme. 1. Politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. 2. David Easton merumuskan politik sebagai the authoritative allocation of values for a society, atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. 3. Laswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah who gets what, when, how,
Mendapatkan apa artinya mendapatkan nilai-nilai, kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Empat, kelemahan pandangan ini adalah menempatkan pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbanyak dari kebijakan umum. 5. Konflik. 1. Kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak. 2. Keputusan politik merupakan upaya penyelesaian konflik. 3. Kelemahan pandangan ini adalah konflik tidak semua berdimensi politik sebab selain konflik politik terdapat pula konflik pribadi, ekonomi, agama yang tidak selalu diselesaikan melalui proses politik. Unsur politik. Unsur politik adalah kepentingan dan unsur wisdom atau kebijaksanaan adalah nilai. Bila orang mengabaikan unsur ini dalam kepentingan, maka politik pun akan dipahami dan dijalankan dengan kacamata kuda dan terperangkap dalam kepentingan saja, sehingga muncul adagium tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pernyataan yang demikian itu adalah paham politik partisan yang terasing dalam nilai, bukan politik negarawan yang menyatukan politik dan nilai. Hal ini harus disadari betul bagi orang-orang yang berhasrat menjadi pengelola negara. 1. Negara atau state. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. 2. Kekuasaan atau power. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. 3. Pengambilan keputusan atau decision making. Menurut Maryam Budiarjo, keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. 4. Kebijakan atau polisi. Menurut Maryam Budiarjo, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha mencapai tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 5. Pembagian distribution. Yang dimaksud dengan pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sekian paparan saya tentang politik dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.